Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sohibul Anwar, mahasiswa PPG Daljab 2021 LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan ini pada hari Senin 29 November 2021 saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai pemenuhan uji kinerja atau UKIN PPG Daljab 2021 di Madrasah Sanawiyah Nurul Hasan, Sumeragung, Ngrau, Bojonegoro. Selanjutnya kepada Bapak atau Ibu dosen serta Bapak atau Ibu guru kamu, saya meminta kritik, masukannya atau sarannya untuk kami agar lebih baik ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya inilah video yang dapat kami persembahkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siap. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Kenapa saya katakan mulia? Ya, karena seorang menuntut ilmu itu adalah tugas yang sangat mulia. Karena ilmu itu adalah salah satu dari yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham kepada umatnya. Yang diwariskan itu adalah ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu itu adalah salah satu mendapat kemuliaan. Maka dari itu, dari kita semua harus dengan penuh semangat dalam menjalankan tugas yang mulia. Semangat, nih? Semangat. Terima kasih. Untuk mengawali pertemuan pada kesempatan ini, saya akan mengecek kehadiran dari anak-anakku sekalian. Nanti untuk nama yang saya panggil nanti menjawab dengan jawaban yaitu Hadiroh. Kalau untuk perempuan itu Muannas Hadiroh. Kalau laki-laki hadir. Sampai laki-laki itu Muannas. Maka jawabannya Hadiroh. Yang pertama Afif Aturafi'ah, ya. Almadiana Badi Aturahmah, Erlina Yuanita, Febrianti Amelia, Felisa Suhamdan, Ilma Husnul Khotimah, Ita Nur Faizah, Jelita Hayunda Putri, Maidita Enggal, Mustafi'ah Wahyudi, Nurul Afizah, Lilin Dwi Haryanti, ya. Siti Nur Faiza, Siti Nur Nafisa, Siti Zulaikah, Safira Ramadhani, ya. Alhamdulillah lengkap semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak hadir, ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk mengetes semangat kali ini, saya ingin lihat semangatnya.
Kalian tadi bilangnya semangat, saya ingin mengetesnya. Betul semangat ya? Semangat? Semangat. Coba jawab lagi yang kompak. Semangat? Semangat. Ya. Ini kok ada satu teman kita yang kurang semangat ini, kenapa ini? Kenapa? Oh, sedikit tidak enak, kurang enak badan. Kok kurang sarapan atau gimana? Belum sarapan atau gimana? Sudah? Sampun? Sampun. Nah, mungkin belum kiriman. Kalau anak pondok itu mungkin kirimannya sedang kelar ini. Ya, insya Allah besok pas waktu liburan bisa kembali ya. Ya, kita doakan teman kita yang sakit ini semoga cepat sembuh ya. Amin. Dan untuk teman-teman yang lain kesehatannya juga dijaga. Karena sehat itu yang nomor satu. Kenapa? Karena dengan sehat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satunya juga ibadah, juga menuntut ilmu. Jadi sehat itu kuncinya yang pertama. Dengan sehat maka aktivitas kegiatan kita apapun, berarti mau jogging balik atau bagaimana, ya apa sehat ya insya Allah ya Sehat. Tapi kalau sakit, biasanya kalau sakit entah itu dikasih makan sate, kasih makan bakso, kasih soto, tapi lidahnya terasa Pahit. gitu, awalnya pegel kabeh. Maka ibadah pun kalau sakit itu juga kurang ya, Enak. karena yang dirasakan Sakit. ketika badannya itu enak, pikirannya segar, menjalankan aktivitas apapun ya semangat. Ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa seperti biasa. Berdoa pada kesempatan kali ini dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya saya ingin mengetes semangatnya. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih. Coba, kalau benar-benar masih ingat dengan semangat, mari kita tepuk semangat dengan kompak, dengan semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. 100 untuk kita semua. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum Bapak masuk pada pertemuan kali ini, masih ingat dengan materi yang lalu? Masih. Saya ingin ngecek, coba materi yang lalu saya panggil namanya sekarang. Coba absen 1, yaitu Mbak Afifatul Rofiah.
materi kemarin yaitu adalah materi tentang apa? Sujud tilawah dan bersama-sama, yaitu tentang apa? Sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud Syukur. Untuk materi kali ini yaitu adalah materi tentang Puasa. Coba silahkan dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Coba diangkat buku dan alat tulisnya. Coba, oh ya, diturunkan. Nah itu satu alat tulisnya mana? Tinggalan. Oh, enggak tahu bawa alat tulis ini. Ya. Tapi jangan sampai ketinggalan, ya alat tulisnya. Silakan diperhatikan materi kita yaitu tentang puasa. Silakan buka materi tentang puasa. Halaman 30. Ya, buka ya. Bon, ya. Selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari materi hari ini? Nah, yaitu silakan diperhatikan ke layar. Coba kompetensinya, ya kan? Sama-sama, yaitu menganalisis ketentuan ibadah puasa. dan menyajikan Ketentuan ibadah puasa. Nah, setiap materi itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu ini. Nah, tujuan pembelajarannya saya bacakan dulu agar kalian bisa lebih memahami materi yang akan kita bahas. Seperti satu, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik itu siapa ya? Kalian semua ini. Kalian semua ini diharapkan apa? Mampu mencerminkan perilaku Sabar. sebagai bentuk manifestasi tentang ketentuan ibadah puasa dengan Baik. Kemudian yang kedua, melalui video atau PowerPoint yang akan kita amati ini, jadi diharapkan kalian semua ini, sampean semua ini terbiasa memiliki sikap empati dan simpati. Empati dan simpati. Empati itu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Sebagaimana nanti temannya sakit, kita merasa empati. Kalau Jawa merasa empati. Terus kita simpati. Simpatinya itu apa? Yaitu membantunya agar apa yang dibutuhkan, mungkin obat atau mungkin kalau belum makan yang diambilkan makan, kalau uangnya lebih itu pasti. Nah seperti itu, empati dan simpati seperti itu sebagai implementasi dari hikmah Puasa. Nah hikmah puasa, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun di dunia ini pasti mempunyai hikmah atau sesuatu yang terkandung di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti semua itu ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak ada hikmahnya. Ya kan? Betul? Semua yang ada di dunia ini, apalagi apa yang diperintahkan Allah, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi. Nah, ini nanti kalian akan Bapak bentuk dalam kelompok diskusi. Dalam kelompok diskusi. Kenapa? Agar nanti
kalian diharapkan mampu memvalidasi, yaitu tentang harian untuk puasa dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan jawab, nanti kalian mampu apa itu mendiagnosis macam-macam puasa secara terperinci. Kemudian nanti di akhir kalian akan yaitu melalui kegiatan pengayaan, yaitu pekerjaan rumah. Nanti setelah kegiatan pengajian nanti kalian akan berikan itu atau PR pekerjaan rumah ya, seperti itu. Agar apa? Mampu memecahkan masalah atau studi kasus tentang puasa dengan silakan dibuka bukunya, diamati materi tentang puasa. Sambil melihat materi tentang puasa, selanjutnya dilihat poin-poin yang Bapak sampaikan, yang Bapak sajikan. Ketentuan puasa dan macam-macam. Yang pertama, itu setiap sesuatu itu pasti ada dalilnya. Apa yang diperintahkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini bukan macam. Jadi kalau macam mama ya, dan macam ya. Macam-macam salah ketik ini siapa? Macam-macam ya. Pengertian dan dalil puasa, kemudian syarat dan rukun puasa, macam-macam puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang terakhir yaitu hikmah puasa. Tuh. Nah, silahkan diamati, ada 4 gambar itu ada piring yang berbalik, kemudian ada tulisan maaf lagi Puasa. apa makna? Nah, tidak boleh di puasa, yang namanya puasa itu tidak boleh Kemudian yang kedua, di situ ada gambar orang yang sedang berlari dan memakai memakai setelan baju kantor atau jas. Kemudian itu maksudnya apa? Meskipun puasa kerja harus tetap semangat. Maksudnya puasa kan menjadi penghalang kita beraktivitas. Bahkan yang puasa itu harus semangat. Kemudian yang ketiga, itu ada orang yang sedang berbaris dan berhadapan-hadapan, ya kan? Berhadapan, kemudian di tengahnya itu ada hidangan, seperti itu. Itu orang sedang apa? Puasa. Sedang berbuka Puasa. Atau istilahnya kalau di wilayah kita di Indonesia dikenal dengan istilah buka bersama. Biasanya sering kan kalau pas waktu puasa, biasanya kalau entah itu tua, muda, bahkan anak-anak, ya kan, mengadakan acara buka bersama, buka puasa bersama, ya kan. Apalagi kalau di rumah pasti setiap hari buka sama siapa? Bersama. Kemudian yang keempat itu ada gambar gelas dan silang. Kemudian ada sendok dan garpu sedang disilang. Kemudian itu ada gambar muka yang sedang marah. Maksudnya apa kalau disilang? Jatuh atau dilarang makan, minum dan dilarang marah. Berarti puasa itu tidak hanya tentang zahir saja, tetapi juga tentang batin kita. Yaitu tidak boleh marah, karena puasa itu istilah puasa itu adalah seperti itu. Nah, bisa dibaca, ya, perhatikan.
Saya akan memperlihatkan satu video. Kita amati bersama. Pertama saja, nanti kalau mau lebih lengkap bisa dibuka untuk masing-masing ya. Oke. Selanjutnya masuk pada tahap selanjutnya, saya ingin membagi kalian ini ke dalam kelompok diskusi. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Silakan membentuk kelompok. Jadi saya bagikan untuk kelompoknya. Saya bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya, silahkan diamati LKPD yang Bapak buat itu, silahkan diskusikan di kelompoknya masing-masing ya. Silahkan diamati, itu halaman kedua, diisi nama kelompoknya ya, diisi nama kelompoknya halaman kedua.
Kemudian selanjutnya silakan dibuka halaman ke-6. Ke-5 atau ke-6 itu. Ya. Silakan dibuka halaman ke-5 atau ke-6. Yang fakta ilmiah hikmah puasa. Fakta ilmiah hikmah puasa. Nanti saya minta perwakilan setiap kelompok masing-masing mempresentasikan ke depan. Oke? Perwakilan satu-satu mempresentasikan ke depan. Iya. Cukup? Silakan untuk perwakilan setiap kelompok ke depan. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Saya dari kelompok 1 akan melakukan pertanyaan yaitu apakah yang dimaksud dengan pengertian puasa? Apakah yang dimaksud dengan pengertian puasa? Kasih tepuk tangan dulu. Untuk yang menjawab silakan. Kelompok 2, 3 atau 4. Kelompok 2 ya silakan. Maksudnya mengenai segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Iya bagus, kasih tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok selanjutnya silakan. Saya ingin memasukkan pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Sebutkan salah satu dalil puasa. Kan salah satu dalil puasa. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 3 atau kelompok 4 yang mau menjawab. Ya, silakan. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan. Coba kita lafalkan bersama-sama dalil puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, bagus untuk kita semua. Selanjutnya untuk kelompok yang terus seterusnya silakan. Saya dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Orang yang berpergian jauh lebih dari 60 km jarak Bojonegoro sampai Surabaya apakah masih boleh berpuasa? Silahkan kelompok lain. Iya, silakan. Karena dalam keadaan musafir. Ya, bagus. Selanjutnya untuk kelompok yang keempat. Saya dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan. Jika saya hari ini berpuasa akan tetapi pagi hari tadi saya lupa makan sahur. Tapi pada malam hari saya sudah niat untuk berpuasa. Apakah masih boleh untuk berpuasa? Lupa makan sahur karena bangun besi. Apakah boleh berpuasa? Kelompok yang lain silakan. Ya, Boleh berpuasa. boleh.
masih boleh menjalankan puasa. Karena sahur itu adalah sunnah. Ya, kasih tepuk tangan. Seperti itu. Ya, bagus. Silakan selanjutnya halaman yang selanjutnya untuk diamati tentang puasa, hikmah puasa. Apa yaitu hikmah puasa? Secara zahir yaitu hikmah puasa badan selanjutnya kalau dari dalil puasa tadi yaitu la'allakum tattaqun supaya menjadi lebih baik, jadi lebih bertakwa dengan berpuasa. Ya. Selanjutnya itu halaman selanjutnya ada tugas, nanti silahkan dikerjakan, ya kan? Kemudian nanti juga dikerjakan pula di rumah. Nanti soal akan Bapak bagikan di grup WA kelas ini kan soalnya di grup WA. Silakan diamati bagian yang paling terakhir. Itu diskusi yang terakhir. Itu juga nanti coba dibaca siapa ini yang suaranya keras. Siapa ya? Itu diskusi nomor 1 dibaca. Nomor halaman 2 paling terakhir yang ada gambarnya bunga mawar. Nah, 1. Bagaimana dengan seseorang yang pekerjaannya sebagai pilot atau sopir antara provinsi? Apakah mereka boleh tidak puasa karena berstatus musafir? Terus nomor 2. Mengapa banyak yang berpuasa tapi tetap berdusta? 3. Bagaimana puasanya orang yang tinggal di kutub selatan atau kutub utara? 4. Apa yang menyebabkan umat Islam di Indonesia sering berbeda pendapat dalam penentuan awal puasa? Apa solusinya? 5. Apa yang menyebabkan umat Islam di Indonesia sering berbeda pendapat dalam menentukan awal puasa? Apa solusinya? Ya, itu nanti menjadi tugas. Silakan ditutup. Selanjutnya di penutup kali ini untuk pekerjaan yang akan datang, untuk materi yang akan datang, yaitu insya Allah kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan Puasa. Sebelum beranjak, mari kita simpulkan untuk pertemuan kali ini, yaitu puasa adalah pengertiannya, yaitu artinya menahan. Dari mana sampai mana? Ya, kemudian dalil puasa yaitu surat terus 83. Cukup. Selanjutnya di akhir pertemuan kali ini, seperti halnya materi yang kita bahas, bahwasanya puasa itu adalah salah satu wasilah atau sarana agar kita menjadi lebih, di mana segala sesuatu di dunia ini pun ketika ingin menjadi lebih baik itu juga berubah. Tidak cuma manusia, hewan, tumbuhan itu juga berpuasa dengan cara masing-masing. Contoh hewan yaitu adalah ulat, itu juga berpuasa ketika
untuk menjadi lebih baik, yaitu buku. Berpuasanya itu dengan menjadi kepong. Nah, ketika sama berpuasa istilahnya sama itu menjadi kepong. Nah, ketika puasa ini kok berakhir, maka sama maknanya ada istilah Idul Fitri. Fitri itu adalah lahir kembali suci seperti kupu-kupu yang keluar dari pohon. Lebih indah kupu-kupu itu lebih indah kepomongnya. Ya. Kemudian ini salah satu wasilah atau cara itu menjadi lebih baik itu adalah dengan buku puasa. Selain kupu-kupu ada juga ular, ketika ingin mengganti kulitnya menjadi baru itu juga harus berpuasa. Maka akhir kata dalam kesempatan kali ini kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.